Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silva Rahyuningsi dengan NIM 250421165. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Krisis Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial, Reformasi Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Nah, fokus pembahasan pada kali ini yaitu bagaimana ketidaksetaraan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola data tersebut. Dalam menyusun materi tugas akhir ini, saya tidak melakukannya secara sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Rahmi Apriani Putri, Siti Khairila Elfarani, dan Tania Aulia Deksan. Nah, masuk pada pembahasan kita yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang sangat besar, yaitu sekitar 496 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya menghasilkan manfaat yang optimal karena masih terdapat permasalahan pada DTKS yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan. Ketidakakuratan data ini menyebabkan sebagian bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya ada urgensi permasalahan. Nah, pada materi ini, permasalahan ini sangat penting karena berdasarkan berbagai temuan, terdapat sekitar 21,5 juta data penerima bansos yang bermasalah. Selain itu, terdapat 4,3 juta keluarga yang sebenarnya tidak layak tetapi menerima bantuan. Sementara, 5,1 juta keluarga miskin justru belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang saat ini masih berada pada angka 9,36%. Selanjutnya ada analisis penyebab masalah. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi ketidakakuratan DTKS. Yang pertama ada pemutakhiran data belum dilakukan secara real time, sehingga banyak data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua ada kapasitas sumber daya manusia di daerah masih terbatas dalam melakukan pendataan dan verifikasi. Yang ketiga, integrasi data antar instansi pemerintah belum berjalan optimal. Selain itu, terdapat pengaruh politik lokal dalam proses pendataan, serta lemahnya pengawasan terhadap kualitas data yang digunakan. Selanjutnya ada analisis implementasi kebijakan. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas data, seperti pendataan DTKS dengan data kependudukan Dukcapil, pelaksanaan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, atau penerbitan berbagai regulasi terkait. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, ego sektoral antar lembaga yang menghambat pertukaran data, serta mekanisme pengawasan yang belum berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya ada analisis governance. Dalam perspektif good governance, pengelolaan data KS masih menunjukkan beberapa kelemahan. Transparansi dan efektivitas berada pada tingkatan yang sedang, sedangkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan masih tergolong lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola data bansos belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem
yang mampu meningkatkan keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya ada alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan itu ada tiga yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, integrasi data secara real time berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. eh yang didukung teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi data. Yang kedua ada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur. Yang ketiga ada sistem pengaduan dan verifikasi berbasis komunitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan memperbarui data penerima bantuan. Selanjutnya ada perbandingan alternatif. Nah, pada perbandingan alternatif ini, setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Integrasi data menawarkan tingkat akurasi yang tinggi, namun membutuhkan biaya yang cukup besar. Penguatan pemerintah daerah menghasilkan data yang lebih kontekstual sesuai kondisi daerah tersebut, tapi berisiko dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Nah, sementara itu, sistem pengaduan berbasis komunitas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, namun tetap memiliki risiko manipulasi apabila tidak diawasi secara baik. Nah, selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi utama yang kami usulkan adalah integrasi data real time berbasis NIK, nomor induk kependudukan yang dipadukan dengan sistem pengaduan masyarakat. Kombinasi ini, eh, kombinasi kedua pendekatan ini dinilai paling efektif karena dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengelola bantuan sosial. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa ketidakakuratan DTKS merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi tata kelola data melalui integrasi data secara real time, penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan sistem bantuan sosial di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.